Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Widiani dari SDN 2 Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Pada kali ini, saya akan mengikuti kegiatan Gempita, Gemilang Praktik Baik, GTK Jabar tahun 2026. Berikut adalah penjabaran perjalanan program Muktisari Berseri yang dibedah melalui alur SETAR. Kondisi ini bermula di lingkungan sekolah SDN 2 Muktisari pada awal tahun ajaran baru menghadapi masalah lingkungan yang kurang dimanfaatkan. Halaman sekolah gersang, di belakang sekolah seperti hutan belantara. Sistem sanitasi sering bermasalah karena minimnya kesadaran menjaga kebersihan. Sampah jajanan berserakan setelah jam istirahat, dan pemakaian air bersih yang sangat tidak terkontrol. Di sisi akademik, pembelajaran terasa kering dan konvensional. Murid hanya belajar teori dari buku teks tanpa ada koneksi langsung dengan kehidupan nyata. Kegiatan diskusi bersama orang tua murid dan komite dalam mewujudkan visi Muktisari Berseri membahas tantangan fundamental, mengubah mindset, pola pikir, dan kebiasaan budaya, merubah kebiasaan warga sekolah dari perilaku membuang sampah sembarangan menjadi bertanggung jawab atas sampahnya sendiri adalah hal yang paling sulit. Hal ini menjadi tantangan karena menuntut konsistensi dan kolaborasi jangka panjang. Program lingkungan seringkali hanya berumur jagung, semangat di awal lalu meredup. Mengubah ekosistem fisik harus dibarengi dengan perubahan kurikulum dan pedagogi guru. Tahap aksi dimulai dengan melaksanakan kerjasama antara komite sekolah, orang tua, dan seluruh stakeholder yang ada di SDN 2 Muktisari untuk memulai kegiatan, terutama membersihkan rumput di belakang sekolah. Semua berkegiatan, semua bergerak bersama. Berikut adalah langkah konkret pada 5 aspek yang ditargetkan. Aspek yang pertama adalah kebersihan dan sanitasi. Melakukan kebersihan fasilitas sanitasi, kampanye toilet kering, mengedukasi murid agar menjaga toilet tetap kering dan mencegah bakteri. Piket semut, sejenak memungut. Membudayakan operasi semut selama 10 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Guru memberikan contoh secara langsung. Aspek yang kedua adalah pengolahan sampah. Pembuatan rumah kompos, mengumpulkan daun-daun kering dari pepohonan sekolah dan sisa makanan organik dari bekas MBG yang sudah tidak dimakan. Guru dapat menggunakan rumah kompos sebagai laboratorium hidup. Bank sampah berseri, membentuk bank sampah sekolah. Murid diajarkan memilah sampah plastik, kertas, dan logam sejak dari kelas. Sampah ini kemudian disetorkan ke bank sampah sekolah setiap hari Jumat. Murid-murid SDN 2 Muktisari juga memiliki buku tabungan sampah, di mana hasil penjualan sampah dikonversi menjadi uang yang dapat ditarik di akhir semester untuk keperluan alat tulis. Selain itu, inovasi daur ulang sampah plastik kemasan disulap menjadi pot, tanaman, dan karya seni estetik. Pembelajaran mendalam, guru kelas menggunakan buku tabungan sampah untuk mengajarkan aritmatika. Murid-murid SDN 2 Muktisari juga membuat biopori mini dari barang bekas. Dari toples bekas agar tumbuhan semakin subur. Untuk membuat biopori mini, pertama-tama kita harus melubangi tanahnya dulu. Setelah kira-kira lubang itu cukup untuk memasukkan toples ini, langkah selanjutnya kita harus membolongi toples ini. Yuk ikuti langkah selanjutnya. Langkah pertama, untuk membuat lubang, kita bisa memakai garpu atau paku yang dipanaskan.
Dikira lubang di toples bekas ini sudah cukup, yuk kita tanam di tempat yang tadi sudah kita buat. Aspek yang ketiga adalah keanekaragaman hayati. Gerakan satu murid satu tanaman, Samosata. Setiap murid membawa satu bibit tanaman, tanaman hias ataupun toga untuk dirawat di area kelasnya. Pembuatan kebun giji dan greenhouse, memanfaatkan lahan di belakang sekolah dengan metode rak susun. Kemudian digitalisasi pohon. Setiap pohon besar dan tanaman langka diberi barcode yang jika dipindai akan memunculkan informasi biologi lengkap, nama latin, famili, dan manfaatnya. Aspek yang keempat adalah penghematan energi. Dimulai dari kebiasaan kecil, di SDN 2 Muktisari, murid dibiasakan menggunakan energi secara bijak sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Aspek yang kelima adalah penghematan dan konservasi air. Pembuatan lubang biopori dibuat di area sekolah yang rawan genangan air saat hujan untuk mengembalikan cadangan air tanah. Program Muktisari Berseri membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dan pendidikan akademik bukanlah dua hal yang terpisah. Melalui penyelesaian masalah pada 5 aspek krusial sanitasi, pengolahan sampah, keanekaragaman hayati, dan konservasi air, sekolah berhasil mengubah krisis ekologis menjadi peluang pedagogis. Pendekatan deep learning menemukan habitat aslinya di ruang terbuka, di mana murid belajar tidak hanya untuk meraih nilai rapor, tetapi untuk menyelamatkan masa depan bumi. Pada akhirnya, program Adiwiyata bukan semata tentang lomba atau meraih penghargaan, melainkan tujuan utama SDN 2 Muktisari, yaitu tentang mewariskan karakter, keluhuran budi, dan lingkungan yang layak bagi generasi mendatang. Muktisari Berseri adalah langkah nyata dari sekolah untuk dunia.